Anda pernah gagal? Anda pernah dalam tanda kutip mengalami kecelakaan? Baik kecelakaan dalam hidup, kecelakaan dalam bisnis, kecelakaan dalam karir, maupun kecelakaan dalam aktivitas-aktivitas fisik Anda. Dan bagaimana Anda bisa bangkit kalau Anda pernah gagal atau Anda mengalami kecelakaan? Rasanya perjalanan seorang atlet yang luar biasa Dan Millman ini bisa menginspirasi Anda. Sehingga dia bisa bangkit bahkan menjadi tokoh dunia, menginspirasi banyak orang, dan kemudian hidupnya jauh lebih baik dibandingkan rata-rata kebanyakan orang. Bagaimana dia menjalani hidupnya? Simak video ini hingga tuntas. Pengalaman saya mendampingi banyak leader dari berbagai BUMN, perusahaan swasta, ya, maupun juga dari berbagai institusi, itu ternyata keluhan-keluhan mereka mengerucut pada satu hal, yaitu apa? Anggota tim yang kurang perform, anggota tim yang transaksional, anggota tim yang kemudian tidak menunjukkan kinerja terbaik, ya. Dan harapan mereka adalah agar mereka itu punya anggota tim yang tangguh, pejuang, hatinya baik, hatinya lembut gitu ya. Kemudian mampu mencapai target-target ya, dan ketika melakukan pekerjaan tidak mengeluh gitu ya. Yang kalau saya rangkum itu saya istilahkan peaceful warrior. Maka kemudian saya berinisiatif bagaimana caranya ya menciptakan peaceful warrior, dan akhirnya saya mencari berbagai jurnal, membaca berbagai tulisan-tulisan, termasuk kemudian saya konsultasi dengan dosen saya di program doktoral di IPB. Ya, saya akan mengambil program atau saya akan mengambil disertasi tentang spiritual leader yang fokus pada bagaimana kita menghasilkan peaceful warrior. Dan ternyata ketika kemudian saya sudah menetapkan saya ingin membantu banyak leader untuk melahirkan atau menghasilkan peaceful warrior, maka ketika saya mencari berbagai bahan, ya, jurnal, tulisan atau kisah, saya ketemu kisah seorang yang bernama Dan Millman. Ya, siapa Dan Millman ini? Dan Millman ini adalah seorang atlet yang dia menjuarai banyak kejuaraan di Amerika. Dan dia ingin ikut olimpiade, ingin menjadi juara olimpiade, namun takdir berkata lain. Dia kecelakaan motor dan akhirnya dia mengalami gangguan fisik gitu ya, sehingga dia tidak bisa melanjutkan karirnya, tidak bisa melanjutkan untuk kemudian ikut berkompetisi di dalam olimpiade. Pertanyaan saya, apakah dia patah semangat? Apakah kemudian dia merasa hidupnya hancur? Ternyata tidak. Ya. Ternyata Dan Millman ini kemudian dia melakukan banyak hal, melakukan banyak refleksi terhadap kehidupannya, bahkan akhirnya dia tetap bisa berkiprah di dunia atlet. Akhirnya dia juga menjadi pembicara di mana-mana, menjadi penulis buku, ya, dan buku-bukunya bestseller, ya, dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa. Nah, salah satu bukunya itu adalah Peaceful Warrior gitu ya. Pertanyaannya, bagaimana seorang yang memiliki banyak prestasi ya, dan kemudian dia hebat memenangkan berbagai kejuaraan, tiba-tiba mengalami kecelakaan sehingga dia tidak mampu mewujudkan impiannya, dia bisa bangkit untuk menjalani profesi yang berbeda? Ternyata rahasianya diungkapkan dalam film yang bercerita tentang perjalanan hidupnya. Ya, film ini tentang Peaceful Warrior. Ya, kisah nyata tentang Dan Millman ini. Apa rahasianya? Menurut pengamatan saya, ada beberapa rahasia yang membuat dia berhasil. Yang pertama adalah dia punya mentor. Ya. Mentornya namanya Socrates. Dialah yang mengajarkan kepada Dan Millman ini beberapa ajaran yang membuat Dan Millman ini kemudian bangkit. Yang membuat akhirnya dia punya banyak prestasi di bidang-bidang lain. Nah, pertanyaannya,
apa yang ditanamkan Sokrates sebagai seorang mentor? Ya, kalau di kantor berarti Sokrates ini sebagai seorang leader, yang saya menyebutnya spiritual leader. Kenapa? Karena yang diajarkan kepada Dan Millman ini itu mengandung nilai-nilai yang ada dalam spiritual leader. Nah, apa yang diajarkan? Pertama itu Dan Millman mengajarkan pentingnya purpose dan meaning dalam semua aktivitas yang dilakukan. Dia mengatakan kepada Dan Millman sebagai seorang mentor, ya, bahwa kebahagiaan itu bukanlah pada tujuan. Kebahagiaan itu adalah pada perjalanan. Maka ketika kita dalam perjalanan, nikmati perjalanan itu. Kamu harus menemukan alasan kenapa kamu melakukan pekerjaan itu. Ya. Dan alasannya itu bukan hanya sekedar alasan yang manfaatnya buat diri kita sendiri, tapi manfaatnya buat orang lain, manfaatnya untuk dunia, manfaatnya untuk komunitas. Dan dia juga mengajarkan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Dan Millman itu harus dicari meaningnya, maknanya. Bahwa apa yang saya lakukan ini bukan hanya sekedar sesuatu yang rutin, tapi apa yang saya lakukan ini memberikan arti buat kehidupan saya, buat kehidupan keluarga saya, buat kehidupan komunitas saya, buat kehidupan daerah tempat tinggal saya, buat kehidupan bangsa dan negara. Begitu orang menemukan noble purpose dan kemudian menemukan meaning dalam semua aktivitasnya, maka ketika dia melakukan pekerjaan, melakukan aktivitas, dia merasa sedang tidak bekerja. Tapi dia merasa sedang menuntaskan misi di muka bumi, atau dia sedang merasakan menjalankan hobinya di muka bumi. Dan ini dirasakan oleh Dan Millman. Sehingga dia sangat menikmati proses walaupun dengan keterbatasan fisiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata Sokrates ini mengajarkan mindful. Kalau melakukan sesuatu itu fokus, ya. Bukan kemudian badannya ada di sini, pikirannya ada di mana. Ya, makanya suatu saat ketika dia ngajak ngobrol, ya, kemudian Dan Millman ini tidak konsentrasi, ya, maka Sokrates bertanya, "Where are you, Dan? Kamu itu di mana, Dan?" Ya. Kalau kamu sedang bersama saya, maka bersamalah dengan saya. Kalau kamu sedang bersama dengan keluargamu, maka bersamalah dengan keluargamu. Total, hadir penuh, sadar utuh. Itu namanya mindful. Jangan badannya ada di sini, pikirannya ada di mana-mana. Itu nggak mindful. Itu tidak akan mengantarkan kebahagiaan dan sulit mencari makna dalam kehidupannya. Jadi kita pun perlu berlatih, ya, untuk selalu mindful. Kalau Anda sebagai seorang leader juga perlu mengingatkan kalau anggota tim Anda sedang rapat main handphone atau melakukan banyak aktivitas, itu tidak mindful dan itu menjauhkan seseorang dari kebahagiaannya, menjauhkan seseorang dari produktivitasnya. Maka penting, ya, untuk kemudian kita mindful. Dan yang ketiga yang diajarkan adalah bagaimana kita berempati dengan orang-orang di sekitar kita. Kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Dan begitu juga kalau Anda sebagai seorang pemimpin, pastikan anggota tim Anda tidak hanya memikirkan dirinya, tidak hanya memikirkan job desk-nya, tidak hanya memikirkan KPI-nya, tapi dia perlu memikirkan orang-orang yang berinteraksi dengannya, bagian-bagian yang berinteraksi dengan dirinya. Dia perlu berempati kepada bagian lain, dia perlu berempati dengan unit lain, dia perlu berempati dengan divisi lain, dia perlu berempati kepada customer, dia perlu berempati kepada mitra kerja. Dan insya Allah, ya, kalau tiga hal ini pelajaran yang kita ambil dari Dan Millman ini, ya, kita terapkan dalam kehidupan kita, kayaknya sejalan juga, ya, bahwa apapun aktivitas yang kita lakukan, pastikan ada alasannya, ya, yang itu sering disebut noble purpose, alasan yang mendalam, alasan yang kuat, dan ada meaning di dalamnya. Dan pastikan kita terbiasa mindful dalam berbagai aktivitas, sadar penuh, hadir utuh, ya. Dan kemudian kita terbiasa berempati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kalau Anda sebagai seorang pemimpin, pastikan juga Anda dan anggota tim Anda melakukan tiga hal ini. Insya Allah Anda akan bangkit, walaupun mungkin pernah gagal, walaupun mungkin pernah disabotase, walaupun mungkin pernah menjalankan proyek yang tidak berhasil.
kalau Anda menjalankan 3 ini akan berhasil sebagaimana Dan Millman. Dia benar-benar menjadi peaceful warrior, pejuang ya, dan kemudian pengejar target produktivitas ini, tapi hatinya dipenuhi dengan kebaikan. Semoga Anda termasuk peaceful warrior dan semoga Anda juga mampu melahirkan peaceful warrior.